Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risadul Libat, nomor 6 2020 31053 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika studi Islam di Indonesia. Poin 1, yaitu kondisi pendidikan pada kerajaan Islam. Subbab A. Pendidikan Islam pada kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Menurut Muhammad Yunus, bahwa pada setiap kerajaan Islam terdapat masa-masa kemajuan pendidikan Islam. Sejak masuknya Islam ke tanah Aceh pada tahun 1290 Masehi, pendidikan dan pengajaran Islam mulai lahir dan tumbuh dengan subur, terutama setelah berdirinya kerajaan Islam di Aceh. Pada waktu itu, banyak ulama di Pasai yang membangun pesantren seperti Tengku di Diore Nundong, Tengku Cut Mamplang, dan lain-lain. Seiring dengan itu, banyak pula pelajar dari berbagai daerah yang datang ke Pasai untuk belajar agama Islam berkat bantu pemerintah dan masyarakat. Maka pesantren, surau, dan langgar tersebar dari kota-kota sampai ke dusun-dusun. Kegiatan pendidikan Islam di Aceh ini mengalami zaman keemasan pada zaman Iskandar Muda, sehingga menjadi masyhur kemana-mana karena banyak alim ulama dan ahli sastra Islam Indonesia. Subbab B, yaitu pendidikan Islam pada kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Pendidikan Islam yang berlangsung di kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan para wali, yaitu terutama wali 9, di antaranya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Kitab-kitab agama Islam di zaman Demak yang kini masih dikenal ialah Primbon, yaitu Notes, berisi serba macam catatan tentang ilmu agama, macam-macam doa, bahkan ada juga tentang obat-obatan dan ilmu gaib. Dalam kitab ini disebutkan pula tentang ini atau itu adalah wejangan dari Sunan Polang atau dari Kiai Ageng Anu. Selain itu, ada pula kitab-kitab yang dikenal dengan nama Suluk Sunan Bonang, Suluk Sunan Kalijaga, Wasita Jati Sunan Geseng, dan ajaran mistis Islam dari masing-masing sunan itu yang ditulis tangan. Subbab C. Pendidikan Islam di kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Sejak dahulu, perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan amat pesat. Sejalan dengan itu, di sana terdapat sejumlah pesantren yang berdiri dan berkembang pesat. Pada tahap awal merupakan pesantren atau surau dengan model lama sebagaimana yang terdapat di Sumatera dan Jawa. Perkembangan itu semakin pesat sejak adanya alim ulama Bugis yang dari tanah Mekah setelah tinggal di sana beberapa tahun lamanya. Tetapi sebelum itu telah ada pula ulama tua, di antaranya yang termasuk adalah Syekh Yusuf Tanjul Kholwati. Yaitu poin D. Pendidikan Islam di Kalimantan. Madrasah yang tertua di Kalimantan Barat adalah Madrasatun Najwa Al-Falah yang terletak di Seibuka Besar Mempawah yang didirikan pada tahun 1918. Di antara madrasah yang termasyhur adalah Madrasah Perguruan Islam atau As-Sultaniyah disambas pada tahun 1922. P2, yaitu keadaan pendidikan Islam di zaman Belanda. Sikap kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam bisa dilihat lebih lanjut dari kebijakan yang sangat diskriminatif, baik secara sosial, ras, anggaran maupun kepemilikan terhadap agama. Diskriminasi secara sosial terlihat pada didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah yang diperuntukkan khusus kaum bangsawan dengan sekolah yang khusus untuk rakyat biasa. Terdapat 3 sikap yang ditempuh umat Islam dalam merespon kebijakan pendidikan Belanda. Yang pertama, kelompok yang mengisolasi diri atau non-kooperatif dengan kebijakan Belanda. Sikap non-kooperatif adalah sikapnya menjadikan Belanda sebagai musuh yang harus dibenci dan dijauhi. Mereka berpendapat bahwa kerjasama dengan Belanda tidak dibenarkan, baik secara akidah maupun kemanusiaan. Sikap non-kooperatif ini banyak dilakukan oleh para ulama salaf yang memimpin pesantren pada umumnya tersebar di pedesaan. Kedua, kelompok yang bersikap akomodatif secara selektif dan proporsional. Ketiga, yaitu kelompok yang sepenuhnya mengambil model pendidikan Belanda. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, kaum modernis pun memutuskan hubungan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Belanda.
karena Belanda yang semena-mena dalam memperlakukan bangsa Indonesia. Poin 3 yaitu keadaan pendidikan Islam di zaman Jepang. Kehadiran Jepang di Indonesia terhitung amat singkat, yaitu hanya 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Namun waktu yang singkat itu tidak berarti bahwa Jepang tidak memberi pengaruh terhadap pengembangan pendidikan Islam. Lamanya waktu sebaik-baiknya yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia tidak menjadi jaminan bahasa Belanda di Indonesia telah membuat banyak terhadap pendidikan Islam. Sebaliknya, Jepang yang berada di Indonesia dalam waktu singkat telah memberikan pengaruh pendidikan Islam sebagai berikut. Pertama, umat Islam merasa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikannya karena berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang sangat diskriminatif dan batasi itu sudah tidak lagi diperlakukan lagi. Umat Islam pada zaman kolonial Jepang dapat berkiprah lebih leluasa dalam bidang pendidikan. Kedua, bahwa sistem pendidikan Islam yang terdapat pada zaman Jepang pada dasarnya masih sama dengan sistem pendidikan Islam pada zaman Belanda, yakni di samping sistem pendidikan pesantren yang didirikan kaum ulama tradisional, juga terdapat sistem pendidikan klasikal sebagaimana yang terlihat pada madrasah, yaitu sistem pendidikan Belanda yang muatannya terdapat pelajaran agama. Poin 4 yaitu pendidikan Islam di zaman Orde Lama. Pada masa ini, pendidikan Islam kurang diperhatikan karena adanya perang dingin antara pemerintah dengan elit Islam, sehingga pendidikan Islam belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Namun meskipun kurang diperhatikan, pada zaman ini terdapat beberapa usaha yang dilakukan pemerintah dalam kepentingan pendidikan Islam, antara lain didirikannya Departemen Agama. Yang kedua, dikeluarkannya sejumlah kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Ketiga, diberikannya perhatian terhadap pertumbuhan perkembangan lembaga pendidikan Islam. Keempat, memberikan bantuan fasilitas dan sumbangan material kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti mengangkat guru agama, membantu bangun madrasah, bantuan buku pelajaran, menegerikan madrasah dan bantuan lainnya. Poin 5 yaitu pendidikan Islam di zaman Orde Baru. Pada dasarnya, kebijakan yang lahir pada zaman Orde Baru, termasuk pada bidang pendidikan, diarahkan pada upaya pembangunan ekonomi. Kebijakan dalam bidang pendidikan dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, masuknya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hal itu dimulai dengan lahirnya surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, yang berisikan bahwa lulusan madrasah dapat mengajukan ke jenjang pendidikan umum dan sebaliknya, berhak mendapat bantuan prasarana, biaya, dan diakui jasanya. Kedua, pembangunan madrasah dan pesantren, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Pada aspek fisik dilakukan pada peningkatan dan perlengkapan infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas seperti buku, perpustakaan, dan perlengkapan laboratorium. Pada aspek fisik meliputi pembaruan bidang kelembagaan, manajemen pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Pembangunan pada bidang pendidikan ini tampak cukup berhasil dengan adanya lulusan madrasah yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang bergengsi baik di dalam maupun luar negeri. Ketiga, pemberdayaan pendidikan Islam non formal. Pada zaman Orde Baru, perkembangan pendidikan Islam non formal mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang dipelopori oleh masyarakat, yaitu dengan berkembangnya majelis taklim baik untuk kalangan masyarakat Islam, kelompok masyarakat biasa maupun bagi masyarakat menengah ke atas. P6 yaitu pada pendidikan Islam di zaman reformasi. Pada masa reformasi ini, kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Lama. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat pada penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2
tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pesantren, Mahat Ali, Rodatul Atfal, dan Majelis Taklim masuk dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, kebijakan tentang anggaran pendidikan Islam. Hal ini terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur sarana prasarana di pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Ketiga, program wajib 9 tahun, yakni anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah, yaitu lanjutan pertama yakni SMP atau MTS. Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional, sekolah bertaraf internasional. Kelima, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Keenam, pembangunan pendekatan pembelajaran PAIKM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan. Dan masih banyak lagi perkembangan pendidikan Islam yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.